Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang setia membawakan konten-konten yang berhubungan dengan sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan bercerita tentang suatu pengalaman yang dialami oleh kawan baru saya, yaitu seorang penjual bakso keliling yang menjual dagangannya itu di malam hari. Dia menceritakan awal cerita, saya pada waktu malam hari tanpa tak sadar saya merasakan lapar dan akhirnya saya bertemu dengan seorang bapak yang usianya sudah tua yang bernama Pak Agus, dan dia menceritakan pengalaman misteri yang pernah dialami ketika pada suatu malam, yaitu di malam Jumat. Dia berkeliling untuk menjual baksonya. Pada waktu itu cuaca sangatlah buruk, angin dan hujan itu sangat lebat. Tanpa Pak Agus itu berpikir panjang, akhirnya beliaunya beristirahat di sebuah pos kampling yang tidak jauh dari pemukiman warga, tapi di lingkungan itu jarak warga cukup jauh, dan mungkin dari beberapa kilo atau berapa meter itu ada suatu pemakaman desa. Tapi Pak Agus tidak berpikir macam-macam tentang masalah itu. Yang penting dia bisa beristirahat di tempat itu agar dia tidak kehujanan. Singkat cerita, 5 menit setelah istirahat itu, Pak Agus ditemui oleh sosok wanita yang berparas cantik. Dia mau membeli bakso. Tanpa berpikir panjang, Pak Agus menanyakan, mau beli berapa, Dek? Nah, ketika Pak Agus bertanya kepada orang itu, si cewek tadi menjawab, 2 saja, Pak, nanti tak kasih uang dulu. Setelah itu Pak Agus memberikan baksonya 2 mangkok untuk memenuhi pesanan dari si gadis itu. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, Pak Agus segera memberikan baksonya kepada si gadis itu. Selang beberapa saat, gadis itu memberikan
uangnya kepada Pak Agus. Dan setelah itu sekitar 10 menitan dia kembali lagi dan menyuruh Pak Agus untuk mampir ke rumahnya dengan alasan tidak di tempat rumahnya banyak yang akan memesan baksonya. Dengan senang hati Pak Agus mengikuti petunjuk dari si gadis itu. Akhirnya dengan pikiran yang tidak macam-macam, Pak Agus mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh si gadis itu. Ketika itu Pak Agus melihat sebuah bangunan yang mewah berlantai 2 dengan bangunan yang amat sangat indah dan megah. Akhirnya Pak Agus terheran-heran, padahal di sekitar situ tidak ada desa yang memiliki rumah mewah. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Pak Agus tetap mengikuti petunjuk dari gadis itu. Tiba di depan rumah mewah itu, Pak Agus disambut oleh beberapa anggota keluarga dari gadis itu, dan mereka segera memesan bakso Pak Agus. Ketika Pak Agus melayani bakso pesanan dari gadis itu, Pak Agus didatangi oleh lelaki yang agak tua renta. Dia amat baik. Dia mengaku saudara dari si gadis itu. Setelah ketemu Pak Agus, akhirnya si pria tadi menawarkan agar Pak Agus menginap di rumah itu. Ketika itu hujan semakin deras dan angin semakin kencang. Akhirnya di situ sambil menunggu, bakso Pak Agus laris terjual semuanya. Dengan menunggu dan menunggu, Pak Agus akhirnya nekat untuk menginap di situ, karena tidak memungkinkan kalau dia pulang karena angin yang sangat kencang dan hujan yang amat deras. Ketika itu Pak Agus tertidur di emperan dari rumah mewah itu. Selang beberapa jam Pak Agus kaget. Ternyata dia hari sudah pagi, dan dengan kagetnya Pak Agus melihat bangunan yang mewah itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya pemakaman yang ada di sekitarnya. Dengan wajah yang ketakutan, Pak Agus bingung, bingung dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Dengan segera dia membawa rombongnya untuk kembali pulang. Dan setiba di rumah, Pak Agus
menceritakan kisah misteri itu kepada keluarganya. Mungkin ini adalah kisah nyata yang hanya bisa dialami beberapa orang saja. Untuk percaya atau tidak percaya silahkan. Saya cuman meneruskan atau mengcopy cerita yang dituturkan oleh Pak Agus. Mungkin sekian cerita dari saya. Nanti kita sambung ke sesi yang berikutnya, masih di cerita misteri tanah Jawa. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.